yang dilakukan Prabowo Gibran untuk Green Innovation. Itu tadi, setiap kebijakan kita yang menuju ekonomi hijau pasti ada cost, ada trade off-nya. Salah satu trade off-nya tentu adalah ada kenaikan harga-harga terkait dengan pilihan kita untuk membangun ekonomi yang ramah lingkungan. Nah, terkait dengan itulah kemudian Pak Prabowo misalnya ketika menjadi presiden akan mendorong insentif pajak misalnya terkait dengan kendaraan bermotor, produksi kendaraan bermotor listrik atau yang berbahan bakar fosil dan sebagainya, itu menjadi salah satu konsekuensi ketika kita memilih kebijakan ekonomi hijau misalnya itu. Kemudian kedua, ini kita ingin mendorong ekonomi hijau dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Misalnya Mas Gibran sempat mengkritik kita bicara ekonomi hijau tapi kita masih menggunakan botol plastik dan sebagainya misalnya. Itu salah satu simbolisasi kita ingin mendorong bagaimana pemerintahan kota dan kabupaten mendesain kebijakan ramah lingkungan terkait dengan sampah. Misalnya ada cost terkait dengan penggunaan sampah, ada pajak disinsentif terkait dengan produksi sampah di satu kota dan sebagainya. Banyak model-model pengembangan ekonomi hijau yang nantinya tentu punya dampak ekonomi misalnya. Nah, itu yang ingin didorong oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran.